Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Nah, berdoa selesai. Untuk absensinya silakan kalian list di WA grup ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yakni tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 2, benda angkasa dan rahasianya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yakni melalui video pembelajaran siswa mampu memahami sistem tata surya, mengurutkan sistem tata surya, dan membuat model sistem tata surya dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yakni melalui gambar imajinatif, siswa mampu menjelaskan jalan cerita teks fiksi dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yakni melalui video tari kreasi, siswa mampu menampilkan tari kreasi daerah masing-masing dengan baik. Nah, untuk selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang sistem tata surya? Ya benar, sistem tata surya merupakan kumpulan dari benda-benda langit seperti planet, meteor, asteroid, satelit, dan lain sebagainya. Nah, sistem tata surya terdiri dari 8 planet. Yang pertama yakni Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Untuk yang kedua Venus. Venus merupakan planet terdekat dari matahari kedua. Yang Venus, 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Untuk yang ketiga Bumi. Bumi merupakan planet yang kita tempati. Bumi disebut juga planet biru dan satu-satunya planet yang ditempati makhluk hidup karena memiliki oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat yakni planet Mars, disebut juga planet merah. Yang kelima yakni planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Untuk yang keenam yakni planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan satu-satunya planet dalam sistem tata surya yang memiliki cincin. Untuk yang ketujuh yakni Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Untuk yang terakhir yakni Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari dan planet yang terdiri dari gumpalan gas. Nah, untuk selanjutnya yakni benda luar angkasa. Benda luar angkasa yang pertama yakni asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Untuk yang kedua yakni meteor. Meteor disebut juga bintang jatuh. Untuk yang ketiga yakni bintang. Bintang merupakan benda langit yang memiliki cahayanya sendiri. Untuk yang keempat yakni meteoroid. Meteoroid merupakan meteor yang jatuh sampai ke bumi. Untuk yang kelima yakni satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit benda langit lain dengan periode dan rotasi dan revolusi tertentu. Untuk yang keenam yakni komet. Komet merupakan benda langit yang lintasannya lonjong dan mengelilingi matahari. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari secara bersama-sama kita mengamati tayangan video berikut ini. Silakan dilihat anak-anak. Pilih salah satu planet atau bulan untuk belajar. Matahari. Matahari bukan planet loh. Dia adalah pusat dari seluruh planet yang ada. Tahukah kamu, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Venus sering juga disebut kembaran bumi karena ukurannya yang hampir sama dengan ukuran bumi. Planet inilah yang kita tinggali. Bumi satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bulan adalah satelit bumi. Mars sering juga disebut sebagai planet merah karena warnanya kemerahan yang berasal dari debu-debu yang berterbangan. Tahukah kamu, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jadi, dia sering juga disebut sebagai planet raksasa. Saturnus merupakan planet yang sangat
sangat indah karena memiliki cincin di sekelilingnya. Sebenarnya, cincin itu adalah kumpulan debu, kerikil, dan butir es yang sangat banyak. Uranus diselimuti awan yang sangat tebal sehingga sulit diamati dari bumi. Tahukah kamu, Neptunus sering disebut sebagai kembaran Uranus karena memiliki ukuran yang hampir sama serta warna kebiruan yang hampir sama pula. Bagaimana kalian sudah mengamati video tentang sistem tata surya? Nah, untuk kegiatan selanjutnya sekarang silakan kalian mengerjakan atau membuat model sistem tata surya sekreatif mungkin seperti gambar di atas ini. Nah, sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, nanti sesuai kreasi kalian. Nah, untuk selanjutnya juga kalian mengerjakan soal pada kuisis yang sudah Ibu taruh di kuisis ya. Silahkan dikerjakan, semangat. Nah, untuk selanjutnya yakni fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi. Cerita fiksi yakni sebuah cerita rekaan yang sifatnya imajinatif atau tidak nyata. Sedangkan cerita non-fiksi yakni suatu cerita yang bersifat nyata. Untuk selanjutnya yakni tari kreasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang tari kreasi? Ya benar, tari kreasi disebut juga tari modern yang gerakannya mengikuti sesuai perkembangan zaman dan tidak terikat oleh aturan daerah masing-masing atau suatu daerah tertentu. Nah, pada suatu tari terdapat properti. Nah, properti dalam tari contohnya misalnya selendang, ada payung, ada kostum tari, ada make up, dan juga ada musik pengiring. Untuk contoh tari kreasi dari daerah Jawa Timur, misalnya daerah Banyuwangi yakni tari gandrung. Yang kedua yakni tari jejer kembang mayang. Nah, untuk kalian agar lebih memahami materi tentang tari kreasi, mari secara bersama-sama kita menyaksikan video tentang tari kreasi sebagai berikut. Silakan dilihat anak-anak, selamat menikmati. Nah, setelah kalian mengamati video tari kreasi tersebut, nah tugas kalian di rumah yakni membuat tari kreasi daerah yang disesuaikan atau dikaitkan dengan tema kita hari ini, yakni sistem tata surya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti setelah kalian mengerjakan videonya, silahkan kalian kirim videonya di WA group ya. Selamat mengerjakan. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya benar, yang pertama yakni sistem tata surya. Sistem tata surya ada 8 planet. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua yakni cerita fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga yakni tari kreasi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk tugas kalian jangan lupa dikerjakan ya. Kalau mengirimkannya lewat WA group dan jangan sampai telat.
Ingat, anak cerdas harus tepat waktu. Nah, harus disiplin, harus bertanggung jawab. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.